Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat Komariah Link dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, jumpa kembali dengan saya Kokom Komariah. Hari ini kita kembali berbincang tentang mustika budi menuju kesempurnaan hidup. Tema kali ini yang akan kita bahas adalah tentang adil. Sebagaimana dinukilkan di dalam ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Sahabat Komariah Link dimanapun Anda berada, di ayat ini dijelaskan bahwa kita manusia diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berlaku adil. Adil dalam segala hal, adil dalam segala situasi, adil dalam keadaan apapun, baik terhadap diri sendiri, orang tua, kerabat, orang kaya, ataupun orang miskin dan siapapun. Sebagai contoh, kalau kita menjadi saksi orang tua kita atau saksi keluarga kita, maka jangan sekali-kali kita menyembunyikan kebenaran. Jangan sekali-kali kita tidak mau bersaksi, karena Allah pasti mengetahui apa yang kita lakukan. Kalau kita bersaksi palsu, kalau kita menyalahi aturan, maka azab Allah pasti pedih dan juga terjadi ketimpangan-ketimpangan di masyarakat. Jadi salah satu hikmah adil adalah akan terciptanya kedamaian, akan terciptanya ketentraman, akan terjadi kemaslahatan di masyarakat. Begitupun kalau kita bersaksi terhadap orang kaya, jangan karena kita diberi uang, diberi imbalan sehingga kita mau bersaksi palsu. Maka harus jujur dalam keadaan apapun. Termasuk kita di sekolah, ibu, bapak guru, terhadap murid-murid kita, terhadap siswa-siswi kita harus berlaku adil. Perlakukan mereka dengan sama, perlakukan mereka sesuai dengan kapasitasnya. Jangan karena dia kaya, dia cantik, maka kita memperlakukan istimewa. Nah, sebagaimana dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika Palestina sudah di tangan kaum muslimin. Amirul Mukminin Umar bin Khattab diajak untuk menandatangani perjanjian perdamaian
untuk hadir ke daerah Palestina. Sementara itu Amirul Mukminin berada di Madinah. Maka beliau melaksanakan perjalanan yang cukup jauh hanya ditemani oleh seorang hamba sahaya. Mereka berdua berjalan menggunakan satu kendaraan, yaitu kuda. Di tengah perjalanan mereka bergantian. Kalau hamba sahaya sudah berjalan dan merasa lelah, maka bergantian Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk naik ke kuda. Begitupun sebaliknya, kalau hamba saya sudah lelah, bergantian Amirul Mukminin yang turun untuk berjalan kaki dan hamba sahaya di atas kuda. Begitulah perjalanan ditempuh dengan mereka bergantian dan jangka yang sangat panjang. Begitu sampai di gerbang Palestina, kebetulan yang di atas di atas kuda adalah hamba sahaya. Orang-orang tidak mengenali mereka karena yang naik di atas kuda orangnya sederhana sekali, juga yang berjalan sederhana. Mereka mengabaikan padahal mereka sedang menunggu-nunggu kedatangan Amirul Mukminin. Tetapi ketika ada muslim yang melihat, mereka langsung menyapa dan mengucapkan Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Umar bin Khattab menjawab Waalaikumsalam. Orang-orang terkaget, tercegang. Loh, kok yang naik untanya adalah hamba sahaya, yang berjalan itu Amirul Mukminin? Mereka hampir tidak percaya. Kenapa engkau berjalan wahai Amirul Mukminin? Kata orang-orang tersebut. Inilah keadilan. Inilah hak asasi. Seperti inilah perintah Allah dalam Al-Quran. Sahabat Qomar Yahling dimanapun berada, mendengar cerita tersebut, mendengar kisah bagaimana Amirul Mukminin mau rela dia mengorbankan dirinya untuk berjalan kaki demi hamba sahaya, adalah contoh yang luar biasa. Contoh yang perlu ditiru. Adakah terjadi hari ini seperti itu? Pemimpin kita berjalan kaki, pemimpin kita sederhana. Sedangkan hari ini bagaimana? Pemimpin-pemimpin kita dilindungi dengan mobil yang anti peluru, mobil yang dijaga begitu ketatnya sehingga tidak bisa berhai halau dengan masyarakat. Sahabat Qomar Yahling dimanapun berada, mudah-mudahan kita bisa berlaku adil, kita bisa berlaku bijaksana, karena salah satu orang yang dilindungi ketika tidak ada perlindungan Allah adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Maka dia akan mendapat perlindungan di yaumil akhir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita adalah bagian di dalamnya. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.